Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Novia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung akan memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi konseptual modul 1.3. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Visi saya sebagai guru penggerak mewujudkan peserta didik yang berindah, cerdas, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan prakarsa perubahan, terwujudnya kemandirian peserta didik SD Negeri 1 Bocoran melalui pembiasaan literasi. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Tahapan Bagja ada B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Tahapan B. Buat pertanyaan, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. B. Pertanyaan 1. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian peserta didik di sekolah? Dengan tindakan atau pendidikan, yang pertama, menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. Yang kedua, pembiasaan literasi sebelum pembelajaran. Yang ketiga, membentuk komunitas literasi. Yang keempat, berkomunikasi dengan pemimpin sekolah dan teman sejawat. Yang terakhir, mencari informasi literatur tentang literasi digital sekolah. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok lain yang akan dijadikan pembelajaran. A. Dengan pertanyaan, pertama, siapakah yang sudah berhasil mewujudkan kemandirian peserta didik di sekolah? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan dalam mewujudkan kemandirian peserta didik? Yang ketiga, keterampilan apa saja yang sudah dilakukan? Yang keempat, bagaimana situasi pada saat itu? Dan tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama, wawancara dengan rekan guru yang berpengalaman secara mandiri dan kolaboratif. Yang kedua, mencari contoh bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian. Yang ketiga, keterampilan membaca, menulis, dan berbicara melalui pembiasaan secara aktif dan mandiri. Yang keempat, secara aktif dan konsisten guru mengamati peserta didik. G. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. G. Dengan pertanyaan, pertama, apa yang diperoleh setelah kemandirian berliterasi peserta didik terwujud? Yang kedua, apa kebiasaan baru yang akan terjadi jika kemandirian peserta didik sudah berjalan dengan baik? Yang ketiga, apa saja kebiasaan murid-murid yang menunjukkan kemandirian dalam berliterasi? Dengan tindakan atau penyelidikan sebagai berikut. Pertama, hal yang diperoleh yaitu peserta didik mendapatkan wawasan yang luas sehingga nantinya dapat terbentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah melaksanakan kemandirian dalam berliterasi dengan baik. Yang ketiga, guru melakukan observasi terhadap kebiasaan peserta didik. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. C. Dengan pertanyaan, pertama, apa saja tindakan yang mendukung usaha dalam mewujudkan kemandirian peserta didik dalam berliterasi? Yang kedua, apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan? Dan
dengan tindakan atau penyelidikan sebagai berikut. Yang pertama, warga sekolah berkolaborasi sesuai dengan perannya. Yang kedua, menyediakan sumber bacaan yang berkualitas berupa media cetak dan digital. Yang ketiga, peserta didik mengungkapkan kembali makna dan isi dari media cetak dan digital. Yang keempat, peserta didik menuangkan hasil pemahaman dalam sebuah karya. Yang kelima, melakukan kunjungan atau bekerja sama dengan perpustakaan daerah. A. Jabarkan rencana dengan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Dengan pertanyaan 1. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kemandirian peserta didik dalam berliterasi? Yang kedua, siapa yang memonitor pelaksanaan literasi? Yang ketiga, kapan kegiatan literasi dilaksanakan? Dengan tindakan atau penyelidikan sebagai berikut. Yang pertama, semua warga sekolah didukung oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan. Yang kedua, pimpinan lembaga berkolaborasi dengan teman sejawat melakukan monitoring. Yang ketiga, dilakukan pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga bermanfaat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.